Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jumpa lagi dengan saya di videonya Cuip Channel. Kali ini saya mau berbagi tips kepada sahabat-sahabat angler semua. Saya akan mewawancarai salah satu para angler di sini, yang mana dia akan memberikan tips umpan-umpan jitu, di mana dia sering memancing ikan mas, ikan tawes, jair nila, lalu ikan lele. Gimana tips-tipsnya? Simak aja terus ya bro. Jangan lupa like, share, and comment, dan subscribe di channelnya saya ini. Mari kita simak. Nah, sekarang kita sudah berjumpa dengan salah satu angler di sini. Kita langsung aja tanya-tanya sama beliau. Bang, selamat malam. Selamat malam, Bang. Gimana kabarnya, Bang? Alhamdulillah baik-baik saja. Mantap. Gimana tentang pemancingan sekarang ini di sini, Bang? Ramainya itu mancing ikan apa ya, Bang? Alhamdulillah sekarang lagi rame-ramenya ikan tawes, Ya. ikan mas, tapi lagi populer di tempat kita, di tempat saya ini ya mendomisili ikan mas sama ikan tawes. Oh iya. Terus boleh nggak saya dan buat rekan-rekan yang menonton di sana berbagi tips umpan-umpan buat ikan mas, ikan tawes, jair, dan lele itu, berbagi sedikit-sedikit ilmunya, Mas. Oke, siap. Tapi ini sih tergantung kitanya ya yang Iya. pakai ya. Kalau kita pakai di sini tergantung cuaca, tergantung air, tergantung juga kita kalau mau main ibaratnya kita mau harian apa mau lomba gitu kan beda-beda itu cara-caranya cara bikin umpannya. Oh iya. Kalau misalkan kita bikin umpan mas buat lomba itu saya bikinnya dari kalau umpan beli bahan ya, beli bahan yang dari toko-toko itu kita dari paikin. Yeah. Pertama kita ngambil paikin yang dibeli paikin satu, terus katulampa satu, susu denkaunya satu, terus keju itu terserah makanya biasanya kalau keju kan terserah kita yang make Ya. kita mau bikin keju dari keju krab atau enggak keju yang bikin keju yang istilahnya yang dari batangan itu bang Ya. nah gitu. Kalau masalah umpan dan buat lomba sama harian itu jelas beda dari cara bikin dan cara kita ngumpanin. Yang pertama kita bahas dulu yang lomba ya. Ya. Itu bahannya dari kalau saya bikin saya pribadi ya, saya bikin dari paikin saya biasa bikin setengah. Ya. Katulampanya setengah. Kita bikin keju setengah juga. Nah, terus kalau telur tergantung ikan. Biasanya kalau buat main lomba ikan di atas 1 kilo itu ada 4 ekor. 1 kilo 4 ekor lah biasanya itu. Nah itu kita bikin amisan berarti kita bikin telurnya yang agak banyak. Biasanya saya pakai telur itunya telur biasa, telur ayam itu 4 biji putihnya doang. Kalau pakai telur bebek cukup 2 biji putihnya doang. Nah kita bikin blender atau enggak kita bejek-bejek sendiri itu. Terus setelah itu kita kukus, yang 4 bahan itu kita kukus. Nah sisanya deho sama kroto itu biasanya kita di belakang itu dalam artian kita udah ada di wilayah kolam. Jadi dilihat tuh ikannya gede apa kecil gitu. Kalau kegedean ikannya 1 kilo misalkan ada 3 ekor berarti dehonya dikurangin. Kalau kroto berarti itu kroto mah pokok 1 ons biasanya saya bikin. Kalau harian kita bikin pelet bang. Ya. Nah kalau pelet biasanya saya pakai jitu atau enggak ebi. Ya. Banyak variatif lah itu mah banyak variasinya. Atau enggak kalau di kampung saya brendel atau enggak disebutnya pelet cinta. Nah itu kalau di kampung kita. Mungkin kalau buat ikan mas bisa dibilang kuncian saya cuma itu. Selebihnya mah
tergantung kitanya ya bang, tapi biasanya umpan-umpan saya di mana-mana alhamdulillah belum pernah dicong. Dalam artian ya dapat lah, kalau masalah menang mah kan ibaratnya hoki gitu. Gitu bang. Itu buat tips umpan ikan mas ya. Ya. Nah sekarang kalau boleh tahu lebih lanjut lagi, ini buat umpan ikan tawes. Ya. Apa aja itu bahan-bahannya mas? Oh, kalau buat ikan tawes tergantung cuaca. Biasanya kalau cuaca ibaratnya kemarau ya, nggak ada hujan, biasanya yang lagi dimakan sama ikan tuh canggih, yang buatan Pamomon tuh, cap Pamomon. Canggih. Itu kalau saya pribadi saya main canggih 1, ND-nya setengah. Sederhana kalau kita bikin umpan standar, dalam artian itu cuma buat nggak ada esen-esen ya kalau ikan tawes. Ya. Itu saya bikin canggih 1, ND setengah, dikasih blue band atau enggak palmia apalah semacam gitu, terus dikasih padi mas. Kalau nggak ada padi mas bisa mari regal, cukup dua, kalau nggak ada padi mas 2 ya regal 2 itu cukup. Kalau misalkan ikannya gede-gede biasanya saya tambahin paneli. Itu tergantung orangnya juga, biasanya saya main panel daun, tapi kalau orang-orang biasanya pakai paneli yang cepuk bang. Itu umpan standar, tapi ya kalau yang buat punya esen yang masuk esnya ke situ ya bagus, lebih bagus. Tapi kalau saya pribadi kalau main esen buat ikan tawes kayaknya susah gitu, soalnya kalau ikan tawes gak seperti ikan emas. Kalau ikan emas itu tergantung dengan esen kita sendiri gitu bang. Nah itu tips buat umpan ikan tawes ya. Sobat semua, mau tanya lagi ini, ada 2 lagi pertanyaan dari saya. 2 lagi bang, boleh ya? Boleh Buat silakan. umpan ikan jair nila nih. Kalau buat ikan jair nila yang saya tahu, ini pengalaman saya sendiri ya bang ya. Dulu saya mungkin main cuma sekitaran ibaratnya wilayah kita sendiri ya. Itu kan bisa dibilang itu ikan mujair gift tapi masih lokal. Beda sama ikan cirata. Nah, kalau di sono kita main lumut. Iya lumut ya sering. Ya, lumut. Tapi lumutnya yang terpilih bang, bukan cuma lumut-lumut biasa. Jadi Gasal ya kan ada lumut yang kasar, ada yang lumut yang halus. Biasanya yang kita mainin kalau di cirata itu lumutnya yang halus. Nah itu ada lagi tambahannya. Nah tergantung kitanya juga. Biasanya orang-orang pakainya ada yang pakai kubima, ada yang pakai sasa, ada yang pakai masako. Itu mah biasalah, itu campur-campur tersendiri. Tapi kalau saya pribadi, saya mah biasanya maininnya natural, lumut natural. Kenapa? Kalau nggak dicampur apa-apa, lumutnya hidup terus, hijau terus gitu. Jadi buat ikan tuh sebenarnya kalau ikan mujair tuh lihat yang lumut yang seger ya pasti dimakan. Kalau menurut saya pribadi. Itu buat ikan jair nila ya bang. Ya, itu Satu lagi bang buat Oke. ikan lele nih yang sering dikontesin banyak di sini juga. Ya. Mungkin sahabat-sahabat di sana yang nonton mau menyimak silahkan ini. Kalau buat lele, alhamdulillah barusan juga saya bukan bisa dihitung ya. Saya tadi juara, tadi banget. Tapi itu kan buat wilayah kita gitu. Kalau dulu saya main, bukan dulu ya, kemarin saya main masih di daerah Cilengsi, mungkin pada tahu tuh yang namanya Cakra Asih. Oke lah saya sebutin ya. Pemancingan itu udah termasuk pemancingan bisa dihitung wah lah, top banget. Di situ orang-orang yang mancing biasa-biasa ya kalau nggak ada hoki mah bang nggak bakal dapet. Iya tergantung umpan kita yang dipilih nih. Kita milih dari apa? Dari hewani banyak banget kalau buat lele. Pertama nih cacing, kedua Hongkong, itu buat hewani, ketiga tawon,
cukuplah segitu. Buat hewani masih banyak tuh. Tapi buat hewani juga tergantung kitanya. Kita maininnya mau asin, apa mau asam manis itu kan banyak. Kalau buat tip yang baru-baru mancing, mendingan main Hongkong kalau bisa ngumpanin. Tapi kalau ngumpanin mah itu masuk kegiatan sendiri kan. Nah, cara bikin Hongkong kalau menurut saya nih, ini Hongkong abang-abang sendiri kalau main Galatama nih, ambillah kita beli 1 ons aja. Nah, dalam 1 ons itu kita rebus dulu atau enggak dikasih air panas tuh bang. Kasih air panas, kira-kira mendidih, kira-kira si Hongkongnya nggak keras. Baru kita kasih telur, tapi putihnya doang kita kasihnya. Baru kasih kita telur si putihnya tuh. Baru kita kasih Yakult cukup setengah aja. Kalau abang punya esennya buat lele lebih bagus. Nah, itu yang pertama. Yang kedua cacing. Kita cacing maininnya mau natural, apa mau pakai esen, apa mau asam manis. Itu tergantung variatif, tergantung kitanya. Kalau mau pakai natural ya cukup dipancingin aja kan. Kalau kita mau pakai asam manis, saya biasanya pakai asam Jawa. Itu dalam artian cocol ya, kalau dibilang orang-orang kita mah cocol. Asam Jawa sama itu madu tapi madu asli sama asam Jawa tuh dicampur, diulek-ulek gitu, jadi dibikin kayak bumbu. Nah, si cacing itu dicocolin ke ke madu sama asam itu. Nah, itu asam manis dibilangnya. Kalau pakai esen, saya biasanya main kuku bima cukup 1, telurnya 1, itu diulek dalam 1 wadah, diulek, digebrusin tuh si cacingnya tuh dicampurin. Baru kita nunggu 1 jam apa 2 jam baru kita main. Masih banyak lagi bang kalau peneleh mah. Nah, abang mau pakai open olahan, misalkan kita mau bikin dari ati ayam tuh, di blender pakai susu denkau, cukup 1 aja susu denkaunya. Kalau misalkan si abang-abang pengennya rasa buah rasa apa, cukup variatifnya pakai marimas lah, rasa mangga atau enggak kweni. Tapi biasanya sekarang mah pakai esen kweni apa mangga, itu cukup bagus. Terus yang kedua pala bakar atau enggak pala ayam rebus. Nah, itu masih main sekarang. Kalau itu mah cukup saya bilang umpan orsinil, cukup si kepala ayam direbus di blender, cukup lah itu. Sekarang perekatnya cuma pakai kalau di sini hitungannya pokoknya banyak lah di toko-toko pancing minta pengeras gitu, itu banyak banget. Terus yang terakhir mungkin saya yang dibilang cukup umpan andalan saya ya bang ya, itu dari ikan mas. Saya maininnya disebutnya sasak ikan mas. Ya, jadi si ikan mas itu kita cukup black nih, diambil dalemannya, tapi dalemannya jangan dibuang, kita becek-becek dalemannya, diseduh air panas, kita kasih. Saya biasanya masako sih, bambu dapur masako 2 biji, kasih masako, udah diamin aja bang, sekitaran setengah jam lah. Perkiraan ikan mas itu dibilang dagingnya nggak matang tapi nggak mentah, jadi bisa dikain sama kail gitu. Itu buat saya umpan yang paling top buat saya itu. Wah, ikan mas banyak banget ya bang, banyak banget kalau buat ikan lele. Ya, gitu aja pertanyaan dari saya terhadap Bang siapa ini tadi belum kenalan Bang saya? Raul. Bang Raul, angler jitu pokoknya. Mudah-mudahan sahabat semua bisa terhibur dan bisa menyerap ilmunya. Mudah-mudahan bisa dipraktekin di tempatnya masing-masing. Amin. Dan sekian dulu perbincang-bincangan dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan silakan like, komen di kolom komentar dan subscribe. Assalamualaikum.